Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Ayu Melasari. Dalam video yang sebelumnya, aku udah ngejelasin ke kalian di sini ada kesalahan umum ketika mendaftar SNMPTN yang wajib kalian hindari supaya lolos SNMPTN. Sedangkan di video ini aku bakalan ngebahas kesalahan umum siswa gagal SNMPTN. Apa aja sih? Kenapa bisa siswa itu gagal SNMPTN? Faktor-faktor apa yang membuat siswa bisa gagal di SNMPTN? Pada kepo kan? Simak video berikut ini ya. Dan ini dia penyebab siswa gagal SNMPTN. Kesalahan umumnya yaitu yang pertama, tidak memperdulikan nilai rapotnya sejak awal masuk, yaitu kelas 10. Seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa SNMPTN itu rapotnya itu diambil nilainya dari semester 1 sampai semester 5. Dan artinya nilai rapot kalian dari kelas 10 sampai semester ganjil kelas 12 itu bakal menjadi perhitungan ketika kalian mendaftar SNMPTN. Dan nggak menutup kemungkinan kalau misalkan banyak kriteria-kriteria seperti akreditasi sekolah, terus juga rekam jejak alumni kalian yang udah diterima di perguruan tinggi tersebut yang kalian pilih, itu bakalan mempengaruhi banget. Kalau misalkan kalian dari kelas 10 ini sudah tidak memperhatikan nilai rapot kalian, itu akan berakibat sangat kecil kalian itu bisa lolos SNMPTN. Jadi ketika kalian sudah masuk kelas 10, kalian harus mempertahankan nilai kalian, bahkan kalian bisa meningkatkan nilai kalian. Dan juga kalian itu juga jangan malas untuk belajar, sehingga nantinya kalian bisa mempertahankan nilai kalian. Dan nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5 itu naiknya secara signifikan. Tapi kalau misalkan nilai kalian ada yang turun, itu nggak apa-apa. Dengan catatan di semester berikutnya kalian bisa meningkatkan nilai tersebut. Selanjutnya adalah memilih jurusan favorit. Kenapa sih nggak boleh milih jurusan favorit apa gimana gitu kan? Sebenarnya boleh, tapi dengan catatan kalian itu sudah harus melihat peluang kalian sendiri. Kalau kalian misalkan milih jurusan yang misalkan jurusan favorit seperti kedokteran atau hubungan internasional dan lain sebagainya yang masuk ke dalam kategori favorit, kalau nilai kalian itu tidak benar-benar bagus atau sedikit kurang, itu peluangnya itu sangat kecil, kecuali kalian itu memiliki nilai yang bagus serta kalian itu punya sertifikat untuk menjadi bahan pendukung dalam pendaftaran SNMPTN, dan kalian misalkan punya gitu alumni yang ada di perguruan tinggi tersebut, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian tetap memaksakan diri untuk memilih jurusan favorit karena itu memang minat kalian dan juga keinginan kalian, cita-cita kalian, tapi nilai kalian itu kurang dan kalian itu tidak punya sertifikat, aku sarankan untuk mengganti program studi dan juga PTN yang kalian pilih. Karena kalau kalian tetap mempertahankan pilihan tersebut, itu bakal berakibat fatal banget. Karena yang kita tahu gitu ya, pada kenyataannya jurusan favorit ini banyak peminatnya dan juga diterimanya itu kuotanya sedikit, jadi nggak banyak. Jadi kalian sebelum benar-benar milih jurusan favorit itu, kalian harus memperhatikan nilai kalian, akreditasi kalian, dan juga apakah kalian memiliki sertifikat pendukung yang mumpuni untuk mendaftar di SNMPTN. Yang selanjutnya itu kurang teliti dalam melakukan pendaftaran. Kurang telitinya itu maksudnya apa? Karena sebelum pendaftaran SNMPTN, kalian kan sudah mengisi PDSS ya, pangkalan data siswa dan sekolah. Kalau kalian itu salah memasukkan nilai atau kalian keliru, nanti bakalan berakibat fatal banget. Ketika kalian ini udah diterima gitu ya, udah diterima rasionalisasi SNMPTN, terus nanti pas kalian daftar, kok ada yang berubah gitu. Pas kalian ngecek lagi datanya, terus
kalian daftar SNMPTN dan datanya itu ada yang kurang, itu nanti bakalan mengakibatkan pihak LTMPTN itu berpikir, wah ini anak kok datanya nggak sesuai ya sama yang aslinya. Nah itu kalian harus hindari banget, karena data itu sangat penting dan itu menjadi bahan pertimbangan juga bagi pihak LTMPT dalam meloloskan siswanya di SNMPTN. Jadi sebelum kalian melakukan pendaftaran di SNMPTN, kalian harus benar-benar cross check mana datanya, terus juga ngisinya itu pelan-pelan aja. Seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya, itu kalian nggak boleh daftar SNMPTN itu hamin akhir gitu. Misalkan pendaftaran terakhir itu tanggal 24, terus kalian tanggal 23 baru daftar. Itu takutnya webnya itu down dan juga kalian itu nggak dapat kesempatan 2 kali, karena SNMPTN itu datangnya cuma sekali pas kalian itu berada di SMA atau SMK kayak gitu. Jadi terus cek data kalian sebelum kalian itu benar-benar daftar SNMPTN. Dan yang nggak kalah pentingnya itu prestasi kalian selama sekolah 3 tahun, organisasi yang kalian ikuti, terus juga bidang prestasi yang kalian ikuti itu bakalan bermanfaat banget buat pendaftaran SNMPTN. Karena kalau misalkan kalian ikut lomba, kalau anak SMK tuh biasanya LKS ya, lomba kompetensi siswa. Nah itu berguna banget karena itu tuh relate banget kan sama jurusan kalian. Tapi kalau misalkan nggak juara LKS atau bidang prestasi lain, itu nggak apa-apa. Makanya pas kalian itu ada di kelas 10 atau kelas 12 semester 1, itu kalian banyak-banyakin ikut kegiatan lomba, terus juga prestasi, misalkan jadi ketua organisasi, ikut delegasi, pokoknya yang berhubungan dengan yang kalian minati gitu ya, dengan catatan prestasi itu adalah sebuah penghargaan karena kalian telah menorehkan beberapa penghargaan yang bisa mengharumkan nama sekolah kalian. Jadi selama sekolah 3 tahun kalian harus memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin, sehingga nanti pas pendaftaran SNMPTN kalian setidaknya memiliki 2 sertifikat. Karena dulu aku juga pas pendaftaran SNMPTN aku melampirkan 2 sertifikat, dan itu yang satu sertifikat lomba LKS di tingkat kota, dan satu lagi aku lomba di Universitas Negeri Jakarta. Dan kalau misalkan sertifikatnya itu lomba per kelompok atau individu, itu dihitungnya sama saja. Yang penting di situ kalian ada keikutsertaan dan kalian menghasilkan juara, itu nggak apa-apa. Pokoknya kalian harus semangat pas kalian sekolah. Kalian harus memperhatikan prestasi apa yang sudah kalian terima, prestasi apa yang belum kalian terima. Kalau misalkan kalian belum memiliki prestasi, usahakan nilai rapot kalian tinggi ya. Ini juga kalian harus hindari. Kalian nggak boleh percaya pada informasi yang nggak berhubungan langsung sama LTMPT, karena itu bakalan merugikan kalian. Sebelum kalian ini mendapatkan informasi, kalian harus cross check dulu, terutama di web LTMPT, karena kalau misalkan kalian nggak nge-cross check lagi, takutnya itu menimbulkan hoax gitu ya, penipuan. Tapi aku yakin kalian itu mampu memilah informasi mana yang benar, mana yang enggak. Semoga kalian itu terus up to date sama info-info seputar SNMPTN di web LTMPT, karena segala informasi yang resmi itu hanya ada di web LTMPT. Dan juga ada beberapa Instagram gitu ya yang menerbitkan atau yang men-share informasi itu nggak apa-apa, kalian ikuti gitu ya, ikuti Instagramnya, tapi dengan catatan mereka itu mengunggah informasinya berdasarkan info yang ada di LTMPT. Pokoknya jangan lupa untuk terus cross check dan untuk memilah informasi mana yang baik dan mana yang benar. Yang terakhir ini sebenarnya kita boleh saja berharap dengan SNMPTN, tapi bukan berarti kita itu hanya mengharapkan SNMPTN ketika ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Karena SNMPTN itu kan yang diterima kuotanya itu sedikit siswanya. Jadi nggak ada salahnya kita itu buat belajar untuk mengikuti SBMPTN dan juga ujian mandiri. Jangan sampai kita tuh terlena sama SNMPTN. Kita boleh aja berharap, tapi kita juga harus terus berusaha, karena SNMPTN itu hanyalah sebuah hasil yang sudah kita lakukan, usaha yang kita lakukan selama 3 tahun di sekolah. Kalaupun kalian belum rezeki,
pas kalian udah belajar mengikuti tryout SBMPTN, itu insya Allah kalian bisa mengikuti SBMPTN dengan baik dan juga bisa lolos yang pastinya dengan usaha yang maksimal. Jadi jangan terlalu berharap dengan SNMPTN, karena kalau misalnya kita terlalu berharap itu membuat kita jadi malas belajar untuk mengikuti persiapan SBMPTN ujian mandiri, karena SBM itu sayangannya juga termasuk banyak gitu ya. Apalagi ujian mandiri, pokoknya terus belajar. Kita boleh saja berharap sama SNMPTN, tapi jangan buat kita terlena. Dan jangan lupa untuk terus belajar mengikuti tryout SBMPTN supaya nanti ketika nggak lolos di SNM, kalian bisa lolos di SBMPTN. Terus semangat ya! Terima kasih udah nonton video aku. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian yang mau ikut SNMPTN, sedang mempersiapkan SNMPTN. Semoga kalian bisa lolos SNMPTN di program studi dan juga perguruan tinggi yang kalian tuju ya. Semangat dan jangan lupa untuk terus berdoa. See you di video selanjutnya. I gave you my heart.